Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu gelombang cahaya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kita langsung saja materi fisika kelas 11 semester 2, itu adalah gelombang cahaya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik dari gelombang cahaya. Pertama, karakteristik itu kan artinya adalah ciri-ciri. Gelombang cahaya itu termasuk ke dalam jenis gelombang transversal. Kemudian dia juga termasuk jenis gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan perantara. Yang ketiga itu adalah cepat lambat gelombang cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, gelombang cahaya itu dia memiliki sifat. Yang pertama, dia bisa mengalami yang namanya refraksi. Refleksi ya. Refleksi itu artinya adalah pemantulan. Pemantulan itu maksudnya pengembalian sebagian arah gelombang karena mengenai bidang batas. Lanjut, yang kedua itu adalah refraksi atau pembiasan. Nah, pembiasan ini maksudnya adalah pembelokan arah gelombang karena melewati dua medium yang berbeda. Terus yang ketiga dia difraksi. Difraksi ini dia pelenturan arah gelombang karena melewati celah sempit ya. Kemudian yang keempat itu interferensi. Interferensi ini adalah penggabungan dua gelombang yang koheren. Dua atau lebih juga boleh, tapi dia syaratnya harus koheren. Apa itu koheren? Koheren itu adalah memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi beda fasenya tetap. Kemudian polarisasi ini adalah pengutupan atau penyerapan sebagian arah gelombang. Nah, bisa ya. Terus kita lanjut yang poin B. Fokus kita pada bab ini adalah membahas tentang difraksi, interferensi, dan juga polarisasi. Yang pertama yang mau kita bahas itu sifatnya adalah difraksi. Nah, difraksi tadi pengertiannya apa? Dia merupakan pelenturan arah gelombang karena melewati celah yang sempit. Nah, untuk difraksi ini dia ada dua. Yang pertama itu namanya difraksi celah tunggal. Nah, gimana bentuknya? Dia seperti ini. Ini ada celah, kemudian di sini ada layar yang menangkap cahaya. Ada cahaya yang masuk melewati celah. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini. Ini ada sudutnya theta. Dari sini ke sini, ini namanya jarak antar celah. Kita lambangkan dengan D. Kemudian dari celah terhadap layar, ini kita lambangkan dengan L. Nah, ketika cahaya masuk melalui celah sempit, dia akan ditangkap oleh layar. Di layar ini nanti akan terbentuk pola terang dan gelap. Nah, maka yang pertama itu adalah terang pusat namanya. Selanjutnya, setelah terang pusat, setelah terang pusat itu ada gelap. Dia akan selang-seling. Kalau dia terang pusat, kemudian akan menjadi gelap pertama. Nah, setelah gelap pertama itu terang pertama. Setelah itu baru gelap kedua dan seterusnya. Nah, jarak antar pola, ini kan terang dan gelap itu merupakan pola ya. Jarak antar pola terhadap terang pusat, misalnya terang pertama nih terhadap terang pusat, ini kita lambangkan dengan Y. Oke, paham ya? Nah, untuk difraksi celah tunggal ini kita rumuskan. Oke, kita rumuskan D sin theta, ini kali ya. D sin theta sama dengan M lambda. Nah, kapan kita pakai D sin theta M lambda? Tadi kan terbentuk polanya ada yang terang, ada yang gelap. Kalau D sin theta M lambda ini kita pakai untuk yang gelap. Ini untuk pola gelap. Gelap ini disebut juga dengan pola minimum.
Nah, seperti tadi, kita bikin dulu penjelasannya. Kalau D ini adalah lebar celah. Terus kalau M ini adalah polanya. Kemudian kalau lambda seperti biasa, ini adalah panjang gelombang. Terus kita lanjut ya. Ini kan rumus untuk yang gelap. Sekarang untuk yang terang. Kalau yang terang ini persamaannya D sin theta itu sama dengan M dikurang setengah lambda. Ini persamaan untuk pola terang. Atau pola terang ini disebut juga dengan pola maksimum. Oke. Pola maksimum ya. Terus yang M itu kan pola. M-nya ini mulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau dia 0 ini untuk terang pusat. Kalau 1, 2, 3 ini untuk gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, atau terang pertama, terang kedua, dan terang ketiga. Sampai situ paham dulu? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah difraksi kisi. Kita harus paham dulu apa itu kisi. Nah, kisi itu adalah sebuah penghalang yang memiliki banyak celah. Itu dulu pengertian kisi. Jadi, kalau ada difraksi dia cuma memiliki satu buah celah, itu namanya celah tunggal. Tapi kalau dia banyak celahnya berarti disebut dengan difraksi kisi. Oke ya. Terus untuk kisi juga sama. Ini ada pola terang dan pola gelap. Kalau pola terang ini persamaannya D sin theta sama dengan M lambda. Atau pola gelapnya ini D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda. Jadi antara difraksi celah tunggal dengan difraksi kisi, itu bisa kita fokuskan sebentar. Difraksi celah tunggal dengan difraksi kisi itu rumusnya sama saja. Bedanya apa? Kalau di celah tunggal, ini kita lihat celah tunggal itu untuk pola gelap, ini rumusnya M lambda. Sedangkan pada difraksi kisi yang M lambda tadi siapa? Adalah pola terang. Itu yang bedakan mereka. Terus lanjut. Ini kan ada sin theta ya. Sin theta itu bisa kita cari. Sin theta itu adalah, biasanya dalam matematika kita cari sin itu apa? Depan per miring. Nah, depan per miring ini kita pakai sin theta akan sama dengan tan theta. Berarti ini boleh Y per L. Jadi nilai sin theta itu akan sama dengan tan theta jika tetanya itu kecil. Berarti boleh kita bikin Y per L. Kita lihat gambar kita lagi. Samping, depan, samping ya, desa. Nah, maka rumus dari sin theta ini bisa kita ganti menjadi Y per L. Berarti kalau di sini, ini kita bikin lagi. Ini D Y per L sama dengan M lambda jadinya. Ini apa? Ini juga sama. D Y per L sama dengan M kurang setengah lambda. Berlakukah untuk kisi? Ya, sama saja. Jadi sin theta ini juga sama. Ini bisa kita ganti ya. Jadinya DY per L sama dengan M lambda. Yang ininya DY per L sama dengan M dikurang setengah lambda. Oke, itu dulu pembahasan kita tentang difraksi. Kita lanjut yang poin C. Poin C itu adalah interferensi.
Nah, untuk interferensi tadi pengertiannya adalah penggabungan dua atau lebih gelombang yang koheren. Interferensi itu ada dua. Yang pertama namanya interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda itu seperti ini gambarnya. Jadi celah ganda itu artinya kan dua ya. Berarti di sini ada cahaya masuk, kemudian di sini juga cahaya masuk, seperti ini dia bentuknya. Ini kalau tadi D kita pada difraksi adalah lebar celah, kalau sekarang D itu adalah jarak antar celah. Sedangkan persamaan yang lain sama saja, ini dari sini ke sini ini L-nya, kemudian dari sini ke sini ini Y-nya. Pola yang terbentuk gimana? Ya sama juga, tetap di sini adalah terang pusat, kemudian selang-seling gelap dengan terang. Nah, interferensi celah ganda sama, dia memiliki pola maksimum. Maksimum atau apa tadi? Dia adalah terang. Nah, kalau terang berarti rumusnya yang DY per L sama dengan M lambda. Kemudian pola gelap. Kalau dia pola gelap atau minimum, ini dia DY per L, ini M dikurang setengah lambda. Oke ya. Terus kita lanjut lagi, fokus lagi. Kita lanjut yang kedua, itu adalah interferensi lapisan tipis. Nah, untuk interferensi lapisan tipis ini biasanya terjadi pada lapisan minyak dan air, gitu ya. Nah, untuk lapisan tipis ini rumusnya agak sedikit berbeda. Dia sama, dia memiliki pola maksimum. Ini terang. Ini persamaannya adalah 2 kali N kali D sama dengan 2 ND cos ya. Cos theta sama dengan, kalau dia terang, ini rumusnya M dikurang setengah lambda. Nah, apa yang membedakannya? Kita bikin keterangannya. Kalau N di sini adalah indeks bias. Kalau dia D, ini adalah tebal lapisannya. Kalau dia theta, ini adalah sudut bias. Nah, kalau M seperti biasa, ini pola. Kalau lambda, dia adalah panjang gelombang. Oke. Terus pola minimum atau gelap. Nah, ini rumusnya 2 ND cos theta sama dengan M lambda. Nah, kalau kita perhatikan, yang membedakan ini adalah bagian depannya ya. 2 ND cos theta. 2 kali N kali D kali cos theta. Sekarang biar mudah kita menghafalnya karena rumusnya hampir-hampir sama, maka caranya adalah buat seperti ini. Ganda kisi tunggal tipis. Jadi rumus antara ganda, celah ganda dengan kisi itu sama. Jadi terangnya itu rumusnya sama. Contoh kita lihat ya. Kisi, kita lihat lagi. Ini kisi, terang. Itu adalah D sin theta M lambda. Gelap, D sin theta M kurang setengah lambda. Sekarang kita lihat di interferensinya. Ini sama, bagian belakangnya sama, M lambda. Gelap, ini M kurang setengah lambda. Begitu juga dengan si tunggal, tadi pasangannya adalah tipis. Tunggal kita lihat rumusnya, untuk yang gelap itu D sin theta M lambda. Kita lihat lagi yang tipis. Yang gelapnya, ini 2 ND cos theta M lambda. Jadi bagian belakangnya juga sama.
Bisa ya, gampang kan? Nah, untuk video kali ini semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk komen, kemudian request untuk topik materi di video selanjutnya. Nah, terima kasih.